Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi di acara pembahasan tentang suatu materi. Dalam hal ini, insya Allah kita akan bahas tentang pola-pola hereditas gitu ya. Namun kali ini kita akan konsentrasi khusus untuk latihan soalnya saja. Nah, adapun pola-pola hereditas ini nanti yang akan kita bahas adalah hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, penyimpangan semu hukum Mendel, tautan gen, pindah silang, tautan seks, dan juga golongan darah pada manusia. Nah, ketujuh pokok bahasan ini kita akan buat masing-masing videonya ya, biar tidak terlalu panjang. Oke, kita masuk ke kajian pertama yaitu mengenai hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Nah, pada hukum Mendel 1, teman-teman, atau yang dikenal dengan nama hukum segregasi, menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi. Ini kata kuncinya ya. Segregasi itu dia pemisahan alel-alel secara bebas. Ingat bahwa alel itu adalah pasangan gen gitu ya. Jadi terjadi pemisahan alel-alel secara bebas. Nah, dua gen yang berpasangan itu dia akan memisah ke dalam dua sel anakan secara bebas gitu ya. Nah, perhitungan hukum Mendel 1 nanti kita aplikasikan pada persilangan dua individu tentu dengan satu sifat beda yang kita kenal dengan nama persilangan monohibrid gitu ya. Adapun penerapannya bisa ke persilangan backcross ataupun ke persilangan test cross gitu ya. Oke, baik, kita contohkan bagaimana cara mudah untuk mengerjakan soal yang ada sangkut pautnya tentang hukum Mendel 1. Di sini teman-teman contoh soal kita akan lihat dulu ada parental, jadi ada induk yang dikawinkan yaitu tanaman biji bulat disilangkan dengan tanaman biji kisut. Nah, perlu diketahui untuk teman-teman yang baru belajar hukum Mendel ini bahwa kebanyakan memang sifat positif itu selalu menandakan bahwa dia dominan. Ini kan kalau tidak ada keterangan gitu ya. Nah, kalau ada keterangan ya kita ikuti keterangan sesuai soalnya. Nah, di sini kebetulan tidak ada keterangan. Nah, jadi bulat kita sepakati bahwa dia lebih dominan daripada kisut gitu ya. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua, kita akan coba menentukan genotipnya, teman-teman. Apa genotip itu? Jadi ciri yang tak tampak yang dimiliki oleh sifat bulat, yang dimiliki oleh sifat kisut. Dan biasanya berupa huruf, teman-teman, melambangkan kedua sifat itu. Nah, genotip untuk bulat kita sepakati misalkan mau menggunakan huruf besar dengan huruf B misalkan gitu ya. Maka kita baca dengan nama baba untuk bulat. Sedangkan untuk kisut berarti kebalikannya. B kecil atau kita singkat dengan nama bibi gitu ya, kisut. Baik, yang ketiga maka tentukan gamet dari baba dan dari gamet bibi. Nah, untuk menentukan gamet teman-teman ingat pakai rumus saja bahwa rumus gamet itu adalah 2 pangkat N. N itu apa Pak? N itu adalah sifat beda gitu ya. Artinya begini teman-teman. Jika kalian bertemu dengan genotip baba misalkan dengan genotip babi, mohon maaf ini ya. Oke. Terus ada genotip bibi misal gitu ya. Maka genotip baba teman-teman ini pangkatkan 2 pangkat N. N itu adalah sifat beda. Baba nggak ada yang beda. Maka pangkatnya kalau dirumuskan untuk gamet 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi untuk baba itu gametnya adalah 1 gitu ya. Sebab tidak ada yang beda pangkat N-nya. Sedangkan untuk genotip yang kedua yang ini teman-teman ini berbeda gitu ya. Ba dan bi gitu ya. Jadi ini adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu gametnya 2 gitu ya. Sedangkan untuk bibi ini hurufnya sama, nggak ada yang beda. Maka N-nya adalah 2 pangkat 0. Maka dia gametnya adalah 1. Begitu ya. Oke, kita balik ke soal.
Nah, jadi gamet untuk baba berapa? 2 pangkat 0 ya yang ini gitu ya. Maka dia gametnya adalah ba turunkan 1 gitu ya. Sebab 2 pangkat 0. Dan ini juga sama. Bibi itu 2 pangkat 0 turunkan 1. Nah, bi gitu ya. Nah, filialnya apa? Filialnya adalah perkawinan antara ba dengan bi. Maka filial itu adalah keturunan. Keturunan pertamanya adalah genotipnya ba dan bi gitu ya. Seperti itu. Itu genotipnya. Fenotipnya apa? Fenotip untuk ba dan bi adalah ini dikarenakan ba itu dia bulat, bi itu kisut, dan kisut kalah oleh bulat. Maka fenotipnya adalah biji bulat. Gitu ya. Jadi ba dan bi itu adalah bulat fenotipnya. Nah, itu adalah keturunan F1. Diminta filial kedua. Rumus filial kedua atau keturunan kedua, teman-teman, F1 disilangkan sesamanya. Nah, ini dia. F1 atau keturunan pertama disilangkan sesamanya. Maka parentalnya adalah F1. F1 itu apa? Tulis sama teman-teman, biji bulat. Ini yang F1 ya. Disilangkan sesamanya, maka kawin dengan sama dengan biji bulat pada F1. Yang mana Pak? Yang ini F1-nya. Gitu ya. Genotipnya ya udah genotipnya yang ini. Gitu berarti biji bulat ba dan bi, biji bulat yang satunya lagi adalah ba dan bi gitu ya. Maka gametnya apa? Gametnya ba dan bi ini sudah ada 2 pangkat 1. 2 gamet. Maka kedua hurufnya turunkan. Ba dan bi. Nah, ini adalah gametnya. Ba dan bi ini juga sama. Yang selanjutnya yang keduanya juga ini 2 pangkat 1 teman-teman ya. Maka ini pun sama. Ba dan bi 2 pangkat 1 itu kan 2. Maka turunkan 2 hurufnya. Nah, filialnya, maka filial keduanya bisa kita ketahui. Mana? Langsung ke genotip aja ya. Ini kawinkan dengan ini, maka genotipnya baba. Gitu ya, filial keduanya. Ini dengan ini, maka kawinkan jadi berbanding babi gitu ya. Nah, ini dengan yang ini. Dikarenakan ini yang pertama dia bi, yang kedua dia ba, yang dominan harus di depan. Jadi ba dan bi ya. Berarti ini gametnya ada 2. Ba dan bi ya. Oke, tulis aja angka 2. Terus ini dengan ini adalah bibi. Nah, genotip keturunan keduanya berarti perbandingannya untuk baba dia 1, untuk ba dan bi dia ada 2, dan untuk bibi dia ada 1. Perbandingannya 1, 2, 1. Sedangkan fenotip keturunan kedua adalah yang tampak. Jadi ini dibacanya apa? Bulat. Gitu ya. Nah, ini dibacanya apa? Bulat juga. Jadi bulat 2 tambah 1. Nah, berarti berapa? 3. Yang ini apa? Kisut. Nah, ini adalah kisut. Oke, tulis. Kisutnya ada berapa? Kisutnya ada 1. Jadi perbandingan fenotip keturunan keduanya adalah bulat 3, kisut 1. Begitu ya. Gampang kan ya? Oke, baik. Selanjutnya teman-teman kita akan lihat soal berikutnya. Nah, ini penerapannya. Yuk kita jawab bareng-bareng ya. Untuk soal nomor 1 kita coba garisi ya. Oke. Nah, kita jawab soal nomor 1. Ini aplikasinya teman-teman. Nah, pada kelinci bulu hitam B besar. Ingat tulis sama teman-teman. B besar itu adalah hitam. Ini aplikasinya ya. Kita langsung biar teman-teman bisa. Terus B kecil coklat. Gitu kan ya. Oke. Nah, selanjutnya apabila perkawinan hitam dan coklat, tulis dulu sama teman-teman. Berarti di situ ada parental gitu ya. Parentalnya apa? Ini dia perkawinan hitam dan coklat. Tulis perkawinan hitam, kelinci hitam dan kelinci coklat. Oke. Menghasilkan keturunan berarti ini dilewati ya. Harusnya kan ke genotip dulu gitu ya. Ke genotip dulu terus ke gamet.
terus ke F1 atau filial pertama. Ini urutannya begini kan ya harusnya ya. Nah, di sini di soal langsung keturunan. Keturunannya hitam dan coklat. Berarti F1-nya itu dihasilkan hitam dan maaf, saya tulis aja ya, dan coklat gitu. Nah, ditanyakan genotip kedua induk. Oh, ini yang ditanyakan ya. Oke, baik. Nah, cara menjawabnya teman-teman begini. Yang pertama, teman-teman identifikasi keturunan pada F1-nya ada berapa macam. Hitung ya, hitam 1, coklat 1. Berarti ada berapa macam? 2 macam gitu. Jadi ada 2 macam anak gitu. 2 macam anak dihasilkan. Nah, sekarang dari induk yang hitam teman-teman dengan induk yang coklat, kira-kira mana genotipnya yang sudah pasti? Ayo, yang sudah pasti yang resesif. Mana yang resesif? Ini dia di keterangan. Coklat itu B, maka pasti coklat itu adalah B, pasti. Gitu ya, kenapa? Sebab dia resesif. Nah, ini 2 pangkat berapa Bibi itu? 2 pangkat 0 tadi ya. Jadi 2 pangkat 0 itu berapa? Dia itu punya gametnya 1. Nah, sebab 2 pangkat 0. Dari mana tahu Pak? Bibi 2 pangkat N. Jadi tidak ada yang berbeda. N-nya ya sama, berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Sekarang 1 ini teman-teman kira-kira dikali berapa supaya dihasilkan 2 macam anakan? Ayo ya dikali 2 ya. Berarti 2 itu hasil dari kira-kira 2 itu hasil dari 2 pangkat N. Kira-kira N-nya berapa ya? N-nya adalah 1 gitu ya. Jadi 2 pangkat 1 itu hasilnya 2. Berarti untuk genotip hitam 2 kira-kira akan bertemu dengan genotip apa? Baba atau bibi? Nah, kalau genotipnya baba 2 pangkat 0. Kalau 2 pangkat 1 adalah babi. Jadi yang ini ya, ba dan bi. Berarti hitam di sini genotipnya ba dan bi. Kenapa Pak mesti ba dan bi? Sebab kita cari perkalian antara 1 ini teman-teman dengan kali berapa supaya anaknya 2. Ya kali 2 gitu ya. Nah 2 itu adalah hasil dari 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 untuk genotip rumusnya yang ini gitu ya. Ba dan bi. Tidak percaya, boleh dibuktikan. Yuk, genotip ba dan bi silangkan di sini ya. Oke, genotip coklat bibi, maka kita cari gametnya ya. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 itu turunkan 2 huruf. 2 pangkat 1, 2, berarti turunkan 2 huruf. 2 pangkat 0 yang ini, 2 pangkat 0 itu 1, turunkan 1 huruf. Nah ini kawinkan dengan ini, maka dia menghasilkan ba dan bi. Ini dengan ini kawinkan, maka dia menghasilkan bi. Ini warnanya hitam dan ini warnanya coklat. Jadi hitam dan coklat tuh betul dengan sesuai dari soal ya. Jadi jawaban pertama adalah ba dan bi dikawinkan bibi. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Begitu ya caranya. Yang kedua teman-teman ada soal katanya ayam bulu hitam disilangkan dengan putih. Berarti posisinya sebagai apa itu? Parental tentunya kalau yang dikawinkan ya. Kita tulis dulu parental hitam disilangkan dengan putih gitu kan ya. Oke. Terus keturunan F1-nya 100%. Berarti ada yang dilewati dulu ya. Genotipnya dilewati, gametnya juga dilewati. Dia langsung ketemu filial pertama. Oke, filial pertamanya apa? Katanya 100% hitam. Tulis 100% hitam. Gitu ya.
Oke, nah diminta bila keturunan F1 itu disilangkan sesamanya, berarti kita mau cari dulu genotip F1 mau disilangkan sesamanya ya. Oke, dicari F2, berarti F2 itu F1 kawin F1. Oke, kita cari dulu genotip F1-nya supaya ditemukan F2. Seperti tadi balik teman-teman, konsep yang pertama, kira-kira F1-nya yang pertama adalah berapa macam yang dihasilkan? Ada hitam saja Pak, maka dia kita sebut satu macam anakan gitu ya. Gitu. Yang kedua, sebutkan di antara parentalnya, induknya, mana yang sudah pasti genotipnya. Cari genotip yang pasti itu selalu yang resesif. Yang resesif yang mana? Yang resesif adalah biasanya yang putih nih, yang resesif. Berarti kita kasih lambang, sok terserah lu hurufnya mau apa. Kita samain aja lah ya, misalkan B aja lah ya. B misalkan gitu. Ini untuk putih gitu ya. Kenapa? Dia resesif, pasti genotipnya sama. Ini adalah 2 pangkat 0 teman-teman, ingat ya 2 pangkat 0 itu dia hasilnya berapa? 1. Sekarang 1 dikali berapa kira-kira supaya anaknya satu macam? Ya 1 lah ya. 1 itu dari mana hasilnya? 2 pangkat 0 juga ya. Berarti 2 pangkat 0 untuk hitam bagaimana? Ya harus menggunakan huruf yang sama gitu ya, tapi dominan. Baba berarti ini juga 2 pangkat 0 ya. Jadi dikarenakan 2 pangkat 0 gametnya ba. Ini pun sama dikarenakan 2 pangkat 0 gametnya bi. Maka perkawinannya kawinkan jadilah F1 hitam. Hitamnya itu berarti ba dan bi. Nah ini F1-nya ketahuan. Diminta F2 berarti F2 itu rumusnya jangan lupa tadi F1 dikawinkan sesamanya dengan F1. Maka genotip ini kita coba kawinkan. Oke, kita tulis dulu genotip gitu ya. F1-nya apa? Ba dan bi disilangkan sesamanya. Ba dan bi. Maka teman-teman yang kedua cari gametnya. Ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2 Pak. Maka 2 hurufnya teman-teman turunkan. 2 pangkat 1 juga yang ini. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Berarti 2 hurufnya teman-teman turunkan. Gitu ya. Nah kita cari perbandingannya langsung. Genotip. Oke. Dan fenotip. Gitu ya. Oke. Nah ini kawinkan, ini dengan ini genotipnya baba. Ini dengan ini genotipnya ba dan bi. Ini dengan ini berarti sama ya, yang dominan di depan ba dan bi juga, berarti ini ada 2. Oke, ini dengan ini bibi. Begitu ya. Fenotipnya ini dengan ini teman-teman bisa kita sebut hitam. Berarti hitamnya ada 3. Hitam ada 3 berbanding yang ini putih berbanding 1 untuk putih. Yuk kita jawab pertanyaan nomor 2. Tentukan pernyataan yang tidak sesuai. Oh yang salah ya. Baik. A. Keturunan F1 yang berwarna hitam heterozigot. Kita cari F1 hitam. Mana? Ini F1 hitam. Nah ini ba dan bi. Gitu ya, betul heterozigot. Oke. B. Rasio fenotip rasio genotip F2 1:1. Ini betul ya. 1:1. Terus C. Keturunan ayam F2 yang berwarna putih genotipnya heterozigot. Mana yang berwarna putih? Ini F2 yang berwarna putih. Nah, ba atau bi? Bibi harusnya homozigot. Di sini heterozigot. Ya salah. Jadi sudah tentu jawaban yang tidak sesuai adalah yang C. Kita jawab dulu yang D. 75% ayam F2 berwarna hitam. Ini hitam ada 3 ya. Berarti hitam ada 3. Berarti 3/4. Betul. 3 di antara 4 anak ya. 3 tambah 1 kan 4. Jadi yang hitam itu ada 3. Jumlah anaknya 4. Jadi 3/4. Betul 75%.
Keturunan ayam F2 yang berwarna hitam namun heterozigot 50%. Ini hitam heterozigot. Ada berapa? Ada 2. Jadi kalau yang heterozigot ada 2. Per jumlah anaknya 4. Nah 2/4 itu 1/2 ya. Ini untuk hitam yang heterozigot. Berarti setengah. Setengah itu 50. Betul juga. Jadi yang salah adalah yang C. Begitu ya. Silakan, boleh nanti teman-teman diulang kembali. Kita lanjut ke soal nomor 3, aplikasi hukum Mendel 1. Dari individu dengan genotip papi, kaki, rara, titi. Berapa gamet yang dihasilkan? Nah ini teman-teman ada 2 cara. Boleh cara lambat, boleh cara cepat. Nah kalau cara lambat langsung cara mencari gamet pakai rumus yang tadi 2 pangkat N. Di mana N itu adalah tadi apa? Sifat beda. Coba 2 pangkat N. Kira-kira N-nya ada berapa? Ini dia Pak dan Pi berbeda ya. 2 pangkat 1. Kaki 2 pangkat berapa? Berbeda. 1 gitu ya. Rara 2 pangkat 0. Titi 2 pangkat 0. Berarti N-nya ada berapa? N-nya ada 2. 1 tambah 1. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4 jawabannya. Gitu ya. Ini kalau cara cepat. Kalau cara lambat bagaimana Pak? Cara lambat begini. Papi. Nah, ini yang pertama papi kan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, 2 gamet. Turunkan 2 gamet. Pa dan Pi. Gitu ya. Kaki yang ini. Nah, 2 pangkat 1. Turunkan 2 gamet. Oke 2 gamet begini teman-teman. Ka dan Ki. Ini pun sama. Turunkan 2 gamet. Ka dan Ki. Yang selanjutnya Rara. Rara 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Nah 1 gamet turunin begini. Set. Nah, 1 gamet turunin begini. Set. 1 gamet. Ra. 1 gamet. Ra. Gitu ya. Sekarang Titi. Titi 2 pangkat 0 juga. Turunkan 1 gamet. Ti. Ti. Nah 2 pangkat 0 itu kan 1 ya. Ti. Jadi turunkannya 1 begini. Berapa gametnya? Ada 4. Ini kan gabungkan. Paka, rati, paki, rati. Nah 2. Pika, rati, sama piki, rati. Nah, yang dominan pakai huruf A, yang resesif pakai huruf I. Biar enak bacanya ya. Berapa ini gamet yang terbentuk? 4 sama ya. Gitu ya kalau cara lambat. Nah cara lambat digunakan di soal nomor 4 nih. Kita cek ya. Kecuali ini gamet yang terbentuk kecuali dari AI, Baba, Caci. Oke sama ya. AI 2 pangkat berapa? 2 pangkat 1 berarti turunkan 2 huruf. Kayak tadi ya 2 pangkat 1 itu kan 2. Jadi 2 huruf turunkan. Baba 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berapa? 1 turunkan 1 huruf. Tuh begini caranya. Yang ketiga Caci 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2 turunkan 2 huruf. Set set. Ca dan Ci 2 huruf. Set set. Ca dan Ci. Gabungkan sama kalian. A ba ca. Nih A ba ci. Yang ini I baca. Yang ini I baci. Nah gitu ya. Jadi ada A baca. Mana A baca? Ini A baci. A baci. Yang ini. Sekarang ini I baca. I baca. I baca yang ini. Yang keempat I baci. I baci yang ini. Berarti yang kecuali adalah yang ini. Nggak ada ya. Nah itu teman-teman penerapan hukum Mendel 1 latihan soal dan pokok bahasanya sudah selesai. Nanti tunggu video yang kedua tentang hukum Mendel yang keduanya ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.